Welcome back to Bloody Memes Channel. Hari ini aku mau sharing pengalaman aku ke Kawah Ijen. Di sini aku bakal jelasin secara detail, step by step, gimana sih caranya ke Kawah Ijen, rute perjalanan apa yang paling oke untuk pergi ke sana, transportasi ke sana enaknya pakai apa sih, terus di sana sendiri sebenarnya ada apa, what's so special about this place, kenapa kalian harus jauh-jauh ngabisin waktu dan biaya untuk pergi ke sini capek-capek, apa yang bakal kalian lihat, apakah ekspektasi kalian akan terpenuhi, dan gue juga bakal jabarin biaya-biayanya apa aja dan total budget untuk kalian main ke sini itu berapa, dan juga gue bakal jelasin secara detail untuk pergi ke sini itu preparationnya apa aja, jangan sampai kalian gak ready dan KO di tengah jalan. Oke, gue bakal mulai pertama dengan pengenalan si Kawah Ijennya dulu ya. What's so special about this place? Jadi Kawah Ijen itu di bawahnya ada yang namanya blue fire. Ini tuh terjadi karena ada gas khusus yang keluar dari bebatuan, dan fenomena alam ini tuh cuman ada dua loh di seluruh dunia, yaitu di sini di Indonesia dan di Finlandia. Gunung Ijen ini letaknya sebelahan sama si Gunung Merapi, tingginya 2386 mdpl. Lokasinya sendiri Kawah Ijen terletak di cagar alam Gunung Ijen di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, sekarang I will tell you how to get here. Untuk kesini ada dua alternatif rute yang bisa kalian pilih, yaitu either kalian lewat Kabupaten Bondowoso atau kalian lewat Kabupaten Banyuwangi. Nah, yang mana ya rute yang paling bagus? Oh iya, gue kasih tahu dulu. Jadi untuk ke Kawah Ijen, kalian tuh harus pergi ke Paltuding dulu. Paltuding itu apa? Jadi Paltuding itu istilahnya tempat awal trekking kalian, itu loh pos pertama untuk kalian mulai penanjakan ke Kawah Ijennya ya. Nah, kita ngomongnya dari pusat kota Bondowoso ya. Untuk ke Paltuding itu jaraknya 84 km dan ditempuh selama 2,5 jam. Sedangkan kalau dari pusat kota Banyuwangi untuk ke Paltuding itu jaraknya 48 km dan ditempuh selama 1,5 jam. Well, jadi dari Banyuwangi lebih dekat ya. Oke, sekarang kita ngomongin si trek perjalanannya. Kalau kalian dari Bondowoso, meskipun emang iya lebih jauh kilometernya, tapi jalannya tuh lebih gampang lah ya, lebih bersahabat. Tapi kalau kalian dari Banyuwangi untuk ke sana itu jalannya banyak tanjakan yang bener-bener nanjak banget. Even gua naik jeep itu jeepnya sampai deg-degan, pokoknya berat lah jalannya. Jadi pastiin kalau kalian lewat trek yang ke Banyuwangi, pastiin driver atau sopir yang bawa mobilnya udah terbiasa sama trek-trek seperti ini. Kalau gue pribadi sih waktu itu dari Banyuwangi ya naik jeep. Oke, sekarang kita bakal ngomongin transportationnya. Bebas sih kalian kesini mau pakai motor, mau pakai mobil silakan, tapi pastikan performa kendaraan Anda itu sesuai dengan trek yang bakal kalian lalui, karena ya di sini curam banget. Kalau gue pribadi sih gue nyewa jeep, harganya itu bervariasi antara 400 sampai 600 ribu tergantung kalian pinter-pinter nawarnya. Satu jeep itu isinya 6 orang berikut sopir ya. Jadi untuk penumpangnya kan 5 orang tuh, misalnya 600 ribu bagi 5 orang berapa ya? Nah, sekarang kalau ditanya waktu terbaik untuk mengunjungi si Kawah Ijen itu kapan ya? Ini tergantung kalian mau lihat blue fire atau enggak. Kalau mau lihat blue fire, kalian harus datang lebih pagi. Kenapa? Karena si blue fire itu kalau jam 4 subuh, 5 subuh itu udah mulai semakin hilang artinya, karena mataharinya udah mulai terbit. Dan alasan kedua yaitu sulfurnya itu makin meningkat, jadi bakal makin sesek kalau kalian turun ke bawah. Dan kesimpulannya kalau kalian mau lihat blue fire, kalian harus datang lebih pagi, which is sekitar jam 00 dini hari atau jam 1. Sedangkan kalau kalian mau lihat Kawah Ijen aja sambil menikmati sunrise-nya, well, kamu mulai trekking dari jam 2 itu masih boleh sih. Oke. Nah, sekarang gue bakal jelasin dulu untuk detail trekkingnya ya. Total trekking untuk ke Kawah Ijen itu 3 km kalau untuk nyampe ke Kawah Ijennya aja ya. Jadi dari Paltuding itu kalian bakal jalan kaki menanjak sejauh 2 km. Keadaan jalannya udah bagus, mulus aspal dan lebar. Setelah 2 km kalian jalan, kalian bakal nyampe di warung pos bentar. Bisa duduk-duduk, istirahat sebentar. Kalian kalau bawa makanan bisa sambil makan di sana.
Terus habis itu lanjut lagi kalian jalan 1 km untuk lihat si kawah ijennya. Nah tapi si treknya ini jalannya udah nggak semulus pertama lagi, masih jalan tanah, masih jalan berbatu dan semakin curam dan licin ya guys, apalagi kalau hujan, ampun deh. Nah kalian baru nyampe ke kawah ijennya tuh. Kalau kalian mau lihat blue fire, kalian harus turun lagi ke bawah sejauh 1 km. Turunnya tuh pakai tangga, tapi tangganya tuh masih yang dari tanah dan bebatuan gitu, dan it's very steep, sangat curam. Yang well in the end akhirnya gua nggak jadi lihat ke blue fire-nya. Kenapa? Karena pertama gua kelamaan jalannya, jadi begitu nyampe di atas tuh udah jam 4 atau jam 5, si tour guide-nya juga udah bilang ini kayaknya percuma deh kamu lihat ke bawah, udah nyampe sana ya birunya nggak ada yang bisa dilihat gitu, keburu hilang. Terus yang kedua, gue udah capek banget begitu nyampe di kawah ijennya, kalau masih harus jalan 1 km turun ke bawah dengan tangga securam itu sih gue nggak kuat ya, gue takut jatuh. Jadi ya akhirnya gue mutusin untuk nggak itu turun ke bawah gitu. Nah sekarang aku bakal ngomongin perihal harga tiket dan budget yang akan dikeluarkan ya untuk pergi ke kawah ijen ini. Jadi untuk harga tiket masuk untuk warga negara Indonesia itu cuma goceng di hari biasa dan Rp7.500 di hari libur. Sedangkan untuk warga negara asing itu Rp100.000 di hari biasa dan Rp150.000 di hari libur. Untuk tiket parkirnya sendiri adalah goceng untuk tiket parkir motor, dan untuk mobil itu Rp10.000. Nah sekarang kita bakal ngomongin makanan yang ada di sana. Jangan takut guys, kalau di sini ada sih yang jual makanan. Jadi begitu kalian sampai di Paltuning, itu banyak warung-warung yang kayak jualan mie instan, kopi, nasi goreng, nasi bungkus gituan, masih ada yang menu sederhana kayak gitu. Tapi ya di sini nggak ada minimarket, Indomaret atau sebagainya. Dan lebih-lebih kalian kalau udah mulai penanjakan ya jangan harap lah bisa piknik di sana, bener-bener nggak ada apa-apa, nggak ada yang jualan. Oke, sekarang aku bakal jelasin hal-hal apa aja yang perlu kalian prepare sebelum kalian pergi ke sini. Aku akan mulai dengan baju dulu ya. Jadi di sini tuh suhunya bisa dari 2 sampai dengan 12 derajat Celcius, which is dingin banget. Pastikan baju yang kalian pakai itu cukup, dalam arti lu nggak bakal kedinginan saat trekking di sini, tapi juga lu nggak bakal kepanasan karena kalian akan beraktivitas fisik dan lumayan keringetan kan selama penanjakan itu. Gue bakal kasih tahu gue pakai baju apa saat trekking waktu itu ya, biar kalian ada bayangan gue baju segini cukup nggak ya. Oke, nah di sini udah ada baju-baju yang waktu itu gue pakai saat main ke kawah ijen. Yang pertama itu gue pakai baju ini tuh dari Uniqlo. BTW ini Uniqlo semua sih, cuman bukan endorse ya, emang kebetulan gue pakai Uniqlo semua. Jadi gue pakai ini baju turtleneck gitu. Kalau gue pakai di Bandung sih udah keringetan ya pakai gini doang. Cuman di sana ya lumayan hangat pakai ini. Terus habis itu luarnya aku pakai lagi jaket ini. Ini dari Uniqlo juga, lumayan sih ini jaketnya kayak ya lumayan tebal gitu. Oke. Terus buat bawahannya gue pakai celana kain biasa, habis itu di double lagi sama celana ini dari Uniqlo juga. Lumayan sih dengan baju segini tuh aku merasa cukup gitu, jadi nggak kedinginan dan juga nggak kepanasan. Di sana tuh karena cuacanya dingin banget, aku sangat suggest kalian buat bawa sarung tangan ya. Kalau misalnya kalian lupa atau nggak ada sarung tangan, kalian bisa banget beli di sana seperti gua. Ini gua belinya di sana. Harganya nggak murah, harganya nggak mahal kok. Mereka nggak ngepak juga di sana. Yang aku beli 10.000, gua beli di pos Paltuningnya ya di bawah. Oke, sekarang masker. Nah masker gue sangat sarankan kalian sewa aja, harganya itu 35.000, sama kalian sewanya di pos Paltuning di sana. Itu jadi maskernya mereka tuh udah khusus, emang filternya yang bagus gitu, dan gue nggak sarankan sih kalian untuk bawa masker yang biasa doang dari rumah. Itu gue nggak suggest karena maskernya mereka udah ada filter khususnya, lebih bagus buat nahan si suhunya itu. Tips selanjutnya jangan lupa untuk bawa senter, karena di sini
ya basically di sini gelap banget kan, karena kalian bakal mulai penanjakannya dari subuh, belum ada sinar matahari. Definitely jangan pakai center dari HP kalian, that's a very bad idea kalau sampai jatuh HP. Well, di sini kalian juga bisa sewa center, harganya 10 sampai 15 ribu. Anyway, untuk ketiga hal yang gue sebutkan terakhir, baik itu kalian mau beli sarung tangan, terus mau sewa masker, mau sewa center, itu semuanya dilakukan waktu kalian di pavilion ya, sebelum penanjakan. Oke, aku mau kasih tips tambahan lagi. Jadi kalau misalnya kalian punya tongkat hiking atau ya tongkat gitulah, buat kalian biasanya manjat gunung, better dibawa aja. Waktu itu gue lihat sih orang-orang beberapa ada yang pakai ya, dan gue dalam hati mikir sih ngapain sih mereka bawa kayak gitu, ribet banget. Well, ternyata gue baru ngerasain itu pas pulang dari penanjakan itu, mulutnya tuh kan curam banget ya, 45 derajat, lutut gue sih sampai gemeter ya. Well, tapi ini tergantung fisik orang masing-masing juga. Menurut gue kalau kalian punya tongkat hiking ya dibawa aja, karena itu tuh bakal membantu kalian banget, kalian bisa turun lebih cepat dan lebih lincah kalau ada tongkat itu. Dan tips lagi, this is very important, jadi kalian jangan sampai lupa bawa cemilan manis atau minuman manis, teh manis, karena treknya itu cukup berat dan menguras fisik. Ada beberapa kali baru jalan dikit udah harus istirahat lagi, karena kan makin ke atas oksigennya makin menipis kan, dan jadi kayak makin cepet capek. Terus ada beberapa kali juga sempet pusing, jadi kalau udah makan yang manis kan langsung syuk, gula darahnya langsung naik lagi gitu ya, biar kalian jadi semangat lagi, karena ya bisa-bisa pingsan sih. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak kuat nih untuk pergi ke sana, kalian bisa banget nyewa tandu manusia yang disediakan oleh bapak-bapak yang ada di sana. Jadi bentuknya tuh kayak gerobak gitu, kalian masuk ke dalam dan ditarik sama mereka gitu loh. Tapi harganya lumayan ya, quite pricey, karena ya emang berat gitu. Bayangin aja jalan biasa aja kita udah berat kan, apalagi gotong orang itu harganya bervariasi. Kalau dari bawah banget 800 sampai 900 ribu, tapi makin ke atas, makin deket ke destinasi kawahnya itu ya makin murah, jadi 500, 400, 300 gitu. Nah, untuk turunnya juga ada gerobak turunnya, itu harganya definitely lebih murah daripada waktu kalian naik. Dari 500, 400, 300 ya sama lah, semakin dekat semakin murah harganya. Saya mau cerita sedikit untuk pengalaman pribadi gua nyampe ke Kawah Ijennya. Gua jalannya lama dan karena banyak berhenti, banyak istirahat juga, gua akhirnya nyampe sana jam 5-an, which is seperti yang gua cerita sebelumnya, gua gak jadi lihat blue fire kan. Tapi guys, di situ tuh kabutnya lagi tebel banget. Jadi si kawahnya tuh sebenarnya udah di depan mata kita, tapi nggak kelihatan sama sekali gitu loh. Jadi kita kayak nunggu di sana barang sejam tunggu kabutnya turun, tapi ternyata nggak turun-turun dong kabutnya. Sebel banget deh, kita udah nunggu lama sambil tidur, sambil foto, nunggu sampai sejam nunggu kabutnya turun, lihat si Kawah Ijennya, tapi gue tungguin itu even kawahnya juga nggak kelihatan sama gue. Sebel banget sih di sana. Gue cukup kecewa, tapi well ya nggak apa-apa sih. Anyway, overall menurut gue ya udah sih ya, habis mau gimana lagi, ya udah akhirnya kita turun terus balik naik jeep pulang ke hotel. Secara kesimpulan, I want to say that this trip is very worth it. Jadi untuk total budget kalian kalau dihitung dari transportasi, tiket masuk, bla bla bla, itu sekitar segini ya, sekitar segitu. Terus ya kalau menurut gue worth it sih, apalagi kalian yang penyuka petualang, penyuka alam seperti gua. Meskipun gua ini gak lihat blue fire-nya, gua gak lihat Kawah Ijennya juga, tapi gua tetap senang. Kenapa? Karena waktu turun ke bawah tuh pemandangan tuh cantik banget, bagus banget dilihat dari atas. Kan pas naik ke atas tuh gelap semua kan, kita nggak kelihatan apa-apa, tapi pas turun tuh wah keren banget sih, bagus banget. Pokoknya kalau kalian suka alam wajib deh pergi ke Kawah Ijen. Oke, anyway gue mau nambahin sedikit ya. Jadi di sini tuh untuk toilet cukup susah, dan kalaupun ada tuh cuma di pos bundar itu, dan itu harganya mahal, yaitu sekali ke WC 10.000, dan ya ngantrinya bisa 20 menit untuk ke WC doang. Lupa dulu apa namanya, suara
ya, I think segitu aja. Don't forget to subscribe to my channel. See you guys on my next video. Bye bye.